burung. Baik, dengan keindahan. Baik, ini ibu-ibu saya lupa ini itu dicatat ya. Siapa yang bisa menyempurnakan kalimat ini? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa pada titik-titik di situ terdapat malaikat. Atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada tiap titik-titik tiap-tiap majelis ilmu. Aywa, di situ ada malaikat. Tiap-tiap majelis ilmu. Gimana? Tiap-tiap majelis ilmu. Tiap majelis ilmu? La. Bukan. Gimana ibu-ibu? Setiap empat jari di langit itu ada malaikat. Masya Allah. Di setiap dari ruas 4 jari di situ ada malaikat. Ahlan, Mumtaz, laki. Siapa? Ummu siapa? Ummu Zainab lagi. Ummu Zainab. Oh bukan. Karena nggak boleh dapat 2 kali. Thayyib, ibu saya, kita bertemu hari ini di bahasan beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab setelahnya nanti kita akan berbicara secara khusus iman kita terhadap Al-Quran Al-Karim, kitab secara khususnya diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Secara khusus umat muslim. Perundang-undangan yang begitu lengkap, begitu sempurna, dari ujung sampai ujung, tidak ada kekurangan satu apapun, wa huwa haq, dan benar seluruhnya, wa huwa nazala min indillah, dan Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa kalamullah, dan Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita akan masuk sekarang di halaman 29, berbicara tentang poin-poin apa saja yang terkandung terkait keimanan seorang muslim terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran Al-Karim. Poin pertama, ini kita harus langsung to the point ibu saya, kita punya waktu sedikit. Bahwa seorang muslim itu beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan berupa lembaran-lembaran suhuf yang kita sebut dengan suhuf. Suhuf. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Taurat, Zabur, Injil, dan juga lembaran-lembaran atau suhuf yang Allah turunkan kepada sebagian para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Inna hadza lafi as-suhufil ula." Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam as-suhufil ula, yaitu lembaran-lembaran yang terdahulu atau kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa. Suratu Al-A'la. Jadi kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan itu berupa kitab dan ada juga berupa lembaran-lembaran. Dan ini kita beriman kepada semuanya, ibu-ibu saya. Kemudian poin kedua, meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firmannya Allah atau perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul agar wahyu itu disampaikan atau agar mereka para nabi menyampaikan ajaran syariat dan agamanya. Baik. Itu 2 poin. Kemudian poin selanjutnya, di antara kitab-kitab yang agung yang disebutkan, tentu yang pertama yang paling agung dari kitab-kitab yang disebutkan apa? Al-Quran Al-Karim. Kemudian kedua Taurat. Kemudian ketiga Zabur. Kemudian keempat Injil. Al-Quran kepada Sayyidina Rasulullah, kemudian Taurat kepada Sayyidina Musa, kemudian Injil kepada Sayyidina Isa, kemudian Zabur kepada Sayyidina Daud alaihimussalat wassalam. Dan kemudian ketiga, kita meyakini ibu-ibu saya bahwa
Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab yang lainnya. Kitab teragung dari kitab-kitab yang lainnya. Karena Al-Quranul Karim itu ibu saya adalah hukum final dari hukum-hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan di rasul-rasul sebelumnya. Makanya terkait Al-Quran ini dalam beberapa redaksi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahu la ilaha illa huwa il-hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, il-qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah yang menurunkan atasmu wahai Muhammad al-kitab, Al-Quran bil haqq, dengan benar. Musaddiqa, sebagai pembenar, lima baina yadayh. Baik. Sebagai pembenar kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Baik, wa anzala at-Taurat wal Injil, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil. Min qablu hudal lin-nas wa anzala al-Furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia, dan ialah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan Al-Quran Al-Karim. Tapi ibu saya, kita meyakini bahwasanya di poin ketiga Al-Quran Al-Karim atau keempat ya, Al-Quranul Karim adalah kitab teragung dari kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah hukum final dari hukum-hukum yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Terkait keimanan kita terhadap kitab-kitabnya Allah ini didukung secara nukilan dari Al-Quran Al-Karim atau dalil-dalil, dan juga didukung secara akal. Secara akal bahwasanya kebenaran tentang diturunkannya Alkitab itu didukung oleh akal sehat. Itu yang akan kita ikuti di kajian kita di pagi hari ini. Tafadhal, kita baca di halaman 29. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 29 Ustaz. Ya, pasal ke-6. Pasal ke-6, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Tafadhal. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu, suhuf, yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Baik, 3 paragraf ini saya sudah ringkas tadi di awal ya. Poin pertama, seorang muslim itu berkeyakinan bahwa atau meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran yang Allah turunkan, yaitu suhuf. Aywa. Kemudian kedua, kita ringkas ya. Kitab yang paling agung ada 4, yaitu Taurat atau Al-Quran Al-Karim, Taurat, Injil, kemudian Zabur. Kemudian poin ketiga, yaitu Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling teragung di antara 4 yang kita sebutkan tadi. Kita langsung masuk ke nomor 30. Keyakinan kita ini kita bangun di atas dalil-dalil. Dalil naqli, dalil aqli. Naqli itu nakal, penukilan dari ayat-ayat Al-Quran. Akal yaitu akal, didukung oleh akal sehat, bahwasanya penurunan kitab ini benar, dibenarkan secara akal sehat. Nanti kita akan baca di gantiannya atau di pembahasannya. Dalil-dalil naqli pertama, tafadhol. 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepada kitab-kitabnya seperti di dalam firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. An-Nisa 136. Nah, ini jelas di sini seorang muslim dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, dengan syahid dari ayat alladzi anzala min qabl wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum itu, sebelum Al-Quran. Kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Taurat. Baik. Barakallahu fiik. Bahkan kita beriman kepada para nabinya, beriman kepada Isa, beriman kepada Musa,
sebagai utusan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari situ ibu saya, kenapa seorang muslim itu boleh menikahi wanita kitabiah? Saya ulang. Kenapa seorang muslim itu boleh meyakini, boleh menikahi wanita kitabiah? Boleh menikah dengan orang wanitanya Yahud, boleh menikahi wanitanya Nasara, dan bahkan kita boleh untuk memakan makanannya siapa? Memakan makanannya Yahud dan memakan makanannya siapa? Nasara. Bahkan boleh untuk kita memakan sembelihan dari sembelihannya Yahud, sembelihannya Nasara. Menikahi wanitanya boleh. Kenapa? Karena kita berangkat dari kita meyakini para nabi-nabinya. Kemudian ketika mereka bertanya, lalu kenapa laki-laki orang Yahudi tidak bisa menikahi wanita muslimah? Karena laki-laki Yahudi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Karena orang-orang laki-laki Nasara tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu yang membedakan. Sementara kita laki-laki muslim beriman kepada nabinya mereka, Nabi Musa, Nabi Isa. Itulah sebab kebolehan kita menikahi wanita-wanita mereka. Dan itu pun juga sebab kita boleh memakan dari makanan atau sembelihan mereka. Selama kita tahu bahwa sembelihan tersebut tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Selama kita tahu sesembelihan tersebut ketika disembelih tidak menyebut nama-nama sesembahan selain Allah. Semisal seperti Uzair, semisal seperti Isa. Selama itu, sepanjang itu tidak mereka lakukan, maka sesembelihan mereka hukumnya apa? Hukumnya halal. Baik, ibu saya. Nah, jadi kita beriman kepada Al-Quran dan kita beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kedua, Berita dari Allah tentang kitab-kitabnya, seperti di dalam firman-Nya, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia meneruskan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan dan ini salah satu mukjizat Al-Quran, ibu saya ya. Dan sebagai salah satu simat atau ciri benarnya Al-Quran Al-Karim. Paling mudah untuk orang awam mengatakan ketika ditanya, apa ciri atau apa dalil Al-Quran itu, kamu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu benar. Otak kita langsung menangkap. Biasanya yang datang belakangan, yang menyempurnakan, itu posisinya sebagai terakhir dan dia yang hak. Sama seperti ketika orang yang mengkritik sebuah pernyataan yang lalu. Menunjukkan bahwasanya kitab terakhir, Al-Quran Al-Karim, kitab yang hak. Karena di mana-mana kita dapati Al-Quran Al-Karim mengkritisi, Al-Quran Al-Karim meluruskan, Al-Quran Al-Karim membimbing, Al-Quran Al-Karim dan seterusnya. Ini menunjukkan Al-Quran ini adalah kitab yang hak, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Injil dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Dan itu salah satu nama dari Al-Quran. Al-Furqan itu pembeda, ibu saya. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Juga firman Allah, dan kami, tafadhali. Firman-Nya yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu. Ya, batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu. Wa muhaiminan alaih, penjelas untuk kitab-kitab sebelumnya itu. Diuji, dikritisi, diluruskan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu masih satu rumpun dengan Injil, dengan Taurat. Baik. Dan ini sebuah keagungan, ibu saya ya. Ketika Al-Quran itu disebutkan turun, menunjukkan ketinggian tempat atau keagungan dari kitab-kitab atau Al-Quran Al-Karim. Ketika disebutkan turun, berarti dia turun dari atas untuk memberikan segenap makhluk itu apa? Bimbingan atau petunjuk. Dan sekaligus bahwa sebagaimana kita sebutkan di pelajaran kita sebelumnya, ibu-ibu saya, di sini juga ada penetapan. Ketika kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, diturunkan berarti menunjukkan dari atas menuju ke bawah. Berarti disinilah kesesuaian dengan akidah yang pernah kita jelaskan, ibu saya. Ketika seorang
wanita budak ditanya oleh Rasulullah, "Ayna Allah? Ayna Allah? Di mana Allah?" "Fis sama." Dia menjawab, "Di mana?" Di langit. Ini didukung oleh realitas akal yang tentu tidak akan bisa ditabrakkan dengan apapun, ibu saya. Fitrah. Kita berdoa juga menghadap ke langit, kita berdoa. Makanya kata Syekhna Ibn Utsaimin, sebagaimana yang pernah saya sebutkan, ibu saya, fokus ya, bahwa ketika kita mengatakan Allah fis sama, di langit, itu untuk menunjuk ke arah. Maksudnya apa? Di atas. Bukan untuk menunjukkan Allah itu butuh kepada karena langit itu kecil. Allah itu maha besar. Enggak mungkin Allah butuh kepada langit. Baik. Kalau malaikat, iya, malaikat itu butuh tempat. Sementara Allah tidak butuh tempat. Ya, karena akan rancu nanti fitrah itu ketika dia akan minta, ketika kita mengatakan Allah di mana-mana, kemana kita akan minta? Sementara fitrah kita selalu ketika ada orang ceramah, Allah, dia nunjuk kemana? Ke atas. Persaksikan ya Allah, dia nunjuk kemana? Ke atas. Ketika dia berdoa, mengadahkan tangannya, dia mengatakan Allahumma, kemana pandangannya? Allahumma. Lalu dengan alasan-alasan yang begitu sangat kuat dan akurat dari mata batin itu, ibu saya, maka ada sebagian manusia mengingkari tentang apa? Tentang itu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala begitu jelas di dalam kitabnya mengatakan tentang zat dirinya. Itulah mereka Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang apa? Dinyatakan pemahaman-pemahaman mereka keliru. Kalau ibu-ibu enggak tahu tentang Jahmiyah, Mu'tazilah, mungkin nanti kita akan singgung di belakang. Baik. Barakallahu fiik. Jadi demikian menunjukkan keagungan dari Al-Qur'an itu, ibu saya. Turun, ketika disebutkan turun, ini menunjukkan ketinggian dari Al-Qur'an dan keagungan Al-Qur'an Al-Karim. Dan telah kami berikan, tafadhal. Dan telah kami berikan Zabur kepada Daud. Zabura kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini, tafadhali. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rob semesta alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang dan jelas. Itulah bahasa yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab yang jelas. Ini luar biasa nih bahasa Arab ini, ibu saya. Makanya ulama kita itu mewajibkan kita untuk belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab. Dan sunnah juga bahasa Arab. Bahkan kitab-kitab itu bahasa Arab. Dan bahasa surga bahasa Arab. Baik. Makanya Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, orang yang sudah belajar bahasa Arab, kemudian dia tidak ngomong bahasa Arab, itu salah, kata Imam. Orang yang pernah belajar bahasa Arab, maka dia harus ngomong bahasa Arab. Dan mestinya kaum muslimin belajar bahasa Arab. Dan jati diri ini hilang, ibu saya. Anak-anak muda yang lebih bangga untuk belajar bahasa Inggris. Anak-anak muda yang lebih bangga untuk belajar bahasa Jepang. Untuk jadi TKW, untuk jadi TKI. Dia tidak pernah bangga untuk belajar bahasa agamanya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Untuk dia dengan itu apa? Diukur nilainya dengan surga. La ilaha illallah. Dan kita juga sebagai orang tua, ibu saya, tidak memiliki perhatian untuk itu. Tidak memiliki perhatian untuk itu. Bahkan hanya untuk mengatakan, ya Allah, anak kita ajarkan apa? Oh my God. Iya enggak? Atau mungkin apalah bahasa-bahasa itu. Atau segala puji bagi Allah. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Segala puji bagi Allah. Kita enggak mengatakan tidak boleh. Tetapi seorang muslim itu, lisannya itu, dengan bahasa Arab itu ada frasa tersendiri. Apalagi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, itu bagian dari kalimat-kalimat apa? Zikir. Artinya selayaknya orang muslim atau muslimah itu, ibu saya, belajar bahasa Arab. Ustaz, saya sudah tua, Ustaz. Ya udah. Yang muda-muda yang saya maksud, yang masih duduk di bangku SMP, duduk bangku SMA, ibu punya anak, gerakkan kaki mereka, gerakkan roda-roda mereka untuk apa? Belajar tentang agama ini. Dan jangan pernah takut, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba yang belajar ilmu agama.
Jangan pernah takut. Allah akan menjamin orang-orang yang belajar ilmu agama. Kalaupun mungkin kita katakan orang-orang belajar ilmu agama itu mungkin stek hidupnya mungkin begitu saja, tapi itu pasti daripada mungkin orang yang mungkin hidup di atas kemudian dia jatuh jatuhnya. Itulah Al-Quran dan Ahlul Quran. Nanti kita akan singgung tentang itu di tempatnya. Ibu saya orang harus belajar bahasa Arab. Dan saya tidak pernah mengkerdilkan. Ada ibu-ibu misalkan 40 tahun atau 45 tahun, Ustaz ingin belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu tidak mesti harus sampai paham, tidak. Tetapi bentuk kita tabarruk, mengambil keberkahan. Bentuk kesungguhan kita. Untuk apa? Untuk mau mendalami tentang Al-Quran. Saya dulu pernah punya metode ibu saya belajar menterjemah juz 30. Amma dari apa? Yatasa'alun. Mereka bertanya. An daripada. An-naba berita. Al-azimi yang agung. Itu terus dulu saya di Depok dulu. Orang-orang tua itu belajar untuk menterjemah per huruf dari Al-Quran. Karena kalau belajar bahasa Arab, masmuka, min aina anta. Ya bukan lagi buat orang tua. Ya. Ini kadang buka belajar bahasa Arab, diajarnya apa? Masmuki anta. Ibu-ibu kita 40 tahun, siapa yang mau pergi ke TKW? Ya, ada juga TKW 50 tahun ya. Ya. Atau min aina anta ma amaluka. Yang paling penting itu adalah belajar bahasa Arab untuk mengantarkan kita untuk lebih memahami. Makanya dulu kita berangkat atau kita belajar mulai dari surat-surat pendek. Karena umumnya imam itu baca apa? Baca ayat-ayat pendek. Imam itu di subuh sering baca itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sekarang kalau saya tanya nih ibu-ibu saja, apa arti al-falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Ada hadiah enggak satu lagi? Ada hadiah enggak? Habis ya? Ada yang bisa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya. Apa al-falaq? Hah? Yang menguasai waktu? Aywa. Itu kan kalau kita berimam di belakang atau sebagai makmum maksud saya, ketika kita faham apa yang dibaca oleh makmum, itu enggak perlu repot-repot untuk ibu-ibu belajar tentang apa? Belajar tentang bagaimana sholat yang khusyuk. Ada parenting itu, sampai ada orang buat parenting. 10 langkah jitu untuk apa? Untuk sholat khusyuk. Enggak perlu kita parenting seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dengan kita memahami bahasa Arab, kemudian mengerti makna dari Al-Quran itu, ketika imam baca, wailul lil mutaffifin. Baik, celaka orang-orang yang siapa? Yang curang. Oh, itu kan hadir di dalam hati. Ketika kita mengerti makna-makna itu. Baik, mungkin insya Allah di waktu yang mungkin nanti kalau ada waktu, mungkin kita bolehlah untuk adakan majelis untuk itu ya. Ya, barakallahu fiik. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Tafadhal. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. La ilaha illallah. Al-Quran sebelum diturunkan sudah disebutkan. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Ketiga, berita dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kitab-kitab Allah di dalam banyak hadisnya. Di antaranya sesungguhnya, tafadhal. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibanding orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu antara sholat asar hingga matahari terbenam. Ya ukhti ummahat, ibu-ibu saya, masa tinggal kita itu perumpamaannya seperti antara waktu asar menuju waktu terbenam matahari. Itu waktu yang panjang atau waktu yang singkat, ibu-ibu saya? Sementara kita memiliki Al-Quran 30 juz. La ilaha illallah. Kita memiliki waktu yang begitu singkat. Kita baru selesai sholat zuhur saja, ibu saya. Sambil kita kadang selonjoran kaki duduk-duduk, sudah asar. Bagaimana seseorang itu untuk apa? Memperhatikan waktu lagi. Makanya itu kata Sayyidina, nikmatan. Ada 2 nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengan kedua itu. Yaitu apa?
Salah satunya nikmat waktu. Ya. Menghabiskan waktu dengan hal-hal yang apa? Tidak bermanfaat. Padahal masa kita itu hanya antara apa? Asar menuju terbenam matahari. Itu keberadaan kita di dunia, ibu saya. Ya karena kenapa? Karena satu hari di akhirat itu 1000 tahun di mana? Di dunia. Ini celaka kita kalau tidak memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Baik, barakallahu fiik. Ahli Taurat, tafadhal. Ahli Taurat telah diberi kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Sampai setengah hari. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Maka mereka diberi pahala satu kirot. Baik, satu kirot. Kemudian ahli Injil diberi kitab Injil dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Baik, hingga waktu sholat asar. Seperti tadi, kalau ahli Injil atau ahli Taurat itu diberikan setengah hari. Kemudian Injil diberikan sampai apa? Sampai asar. Sama juga diberikan pahala oleh Allah satu qirat. Kemudian mereka lemah untuk mengamalkannya. Lalu mereka diberi pahala satu qirat. Kemudian kalian diberi Al-Quran. Tafadhal. Lalu mereka kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam. Dan kalian diberi dua kirot pahala. Ya, yang tadi setengah satu kirot. Yang tadi setengah satu kirot. Kita pun setengah diberikan pahala berapa? 2 kirot, 2 protes akhirnya. Kaum Nabi Musa protes, kaum Nabi Isa protes. Itu Nabi Isa, Nabi Musa. Kok bisa? Dia diberikan 2 kirot. Sementara kita diberikan apa? 1 kirot. Coba lanjut. Maka ahli kitab berkata, mereka lebih sedikit amalnya daripada kami, akan tetapi kenapa mereka diberi pahala lebih banyak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zolimi? Mereka menjawab, tidak. Dia berfirman, itu adalah karuniaku, aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Allahu Akbar. Ini menunjukkan agungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Nabi Muhammad itu dalam kasus-kasus lain itu benar-benar mendapatkan apa ya? Hak-hak istimewa begitu kalau bahasa kita, ibu bapak saya. Sampai nabi-nabi yang lain itu bertanya, ya Allah, dia amalnya sedikit tapi pahalanya kok lebih banyak. Sementara kita setengah dari kita habiskan tapi kita cuma dikasih berapa? 1 kirot. Menunjukkan hak istimewa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan umat Nabi Muhammad dalam hal lain, ibu saya, sebelum dia meninggal dihitung 3 saat, 3 jam. Dari dosa yang dilakukan ditunggu sampai 3 jam. Sebelum dia meninggal, kalau dia taubat, maka Allah akan ampuni kesalahannya. Kalau dia tidak taubat, berarti baru Allah apa? Baru Allah catat. Ini hak-hak istimewa. Maka ini kita harus tetap bersyukur, harus selalu bersyukur. Dan bentuk syukur besarnya Nabi kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruku', sujud, bertasbih, berzikir, itu bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak istimewa yang sudah Allah berikan kepada beliau dan kepada umat beliau. Baik. Sabda Rasulullah sallam juga. Ayo, tafadhal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil-dalil naqli. Tadi kita sudah selesai dari dalil Al-Qur'an. Sekarang kita pindah ke dalil sunnah. Nabi Dawud alaihi salam, tafadhali. Nabi Dawud alaihi salam telah diberi kemudahan membaca. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana. Maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai. Dan dia tidak makan kecuali hasil kerjanya sendiri. Ini info atau berita, kabar gembira atau kabar dari Rasulullah tentang kitab apa? Zabur, dari lisannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau juga Rasulullah dalam hadis, tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada dua hal. iri hati boleh, dengki boleh, tetapi pada dua perkara, yaitu terhadap seorang yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia selalu membacanya di malam dan di siang hari. Allahu Akbar. Dan Ini mereka ahli-ahli Quran, penghafal Quran, orang belajar Quran, diberikan kekuatan otak untuk menghafalnya 30 juz. Dia salat dengan itu. Baik, dia zikir dengan itu. Dan terhadap seorang yang Allah berikan harta, lalu ia menafkahkannya di malam dan di siang hari. menginfakkannya atau menafkahkannya di malam hari. Ini kita boleh hasad itu hanya kepada dua orang. Orang-orang yang diberikan apa? Al-Quran. Makanya di dalam banyak hadis atau keterangan dari Sayyidina Rasulullah SAW tentang kekhususan orang-orang yang apa, ibu saya, yang mereka menghafal Quran, meluangkan waktu untuk belajar. Makanya jangan anggap remeh gitu loh. Ibu-ibu yang belajar tahsin, tajwid, itu jangan anggap remeh. Itu mereka orang-orang yang berusaha untuk memasukkan diri mereka menjadi keluarga siapa? Keluarganya? Kan Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlina fil ardh." Sesungguhnya bagi Allah itu ada keluarga di bumi. Itu bahasanya ahl loh ibu saya. Tapi kita tafsir wali-wali, karena jangan sampai orang menganggap bahwasanya Allah mengangkat keluarga begitu ya. Tapi dalam arti ada kekasih-kekasih Allah. Mereka siapa? Para sahabat bertanya, "Man ahlullahi fil ardh ya Rasulullah?" Siapa keluarganya Allah di muka bumi ya Rasulullah? Ahlul Quran wa khassatuh. Bahwasanya ahlullah itu adalah ahli Quran, dan ahli Quran itu adalah kekhususan Allah. Kalau kita boleh terjemah ibu saya, itu keluarga khusus. Paling dekat dengan Allah itu siapa? Ahli Quran. Itu tadi makanya kita ketika mengadakan tahsin, tajwid ibu saya, untuk kita bersama-sama untuk masuk menjadi gebong keluarganya Allah. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah." Siapa yang harapannya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia memuliakan keluarganya Allah. Ditanyakan, apakah bagi Allah Subhanahu wa taala ada keluarga? Qala na'am. Iya, ada keluarga. Siapa mereka? Ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarganya Allah di dunia itu adalah siapa? Ahli Quran. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan mereka. Allah akan berikan ia surga. Dan siapa yang menghinakan mereka, Allah akan hinakan mereka. Dan Allah akan masukkan dia ke neraka. Ya Abu Hurairah, ma indallahi ahad akram min hamilil Quran. Wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang paling mulia di sisi Allah. Itu mereka adalah orang-orang yang pengibar panji-panji bendera Al-Quran Al-Karim. Ala wa inna hamilal Quran indallahi akram min kulli ahad illa al-anbiya. Ini keutamaan Bapak Ibu saya, orang-orang yang apa? Orang-orang yang ahli Al-Quran. Nanti di akhirat itu Jibril memanggil di mahsyar. Mana ahli Quran? Mana orang-orang yang belajar Al-Quran, memfokuskan diri Al-Quran, hafiz Quran? Mana? Sampai 3 kali dipanggil. Fayaqifuna sufufan baina yaday Rahman. Sampai mereka berdiri menjadi saf 3 atau 3 saf. Baik, di depan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqum Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Sampai Nabi Dawud berdiri. Fayaqulullah iqra'u warfa'u aswatakum. Lalu Allah berfirman, bacalah oleh kalian, tinggikan suara kalian. Fayaqra' kullu wahidin minhum ma alhamahu Allah ta'ala min kalamihi. Fa kullun man qara'a rufi'at lahu darajat. Kullu wahidin ala husni sawti wa naqmati wa khusyu'i wa tadabburi wa ta'ammuli. Itu mereka nanti kan begitu dalam hadisnya ibu saya. Apa? Irtaqi warattil kama turattil fid dunya.
naik engkau, bacalah engkau, tinggikan suara engkau, sebagaimana dahulu engkau membaca Al-Quran di mana? Di dunia. Di dunia. Ini hak-hak istimewa kepada orang-orang yang memfokuskan diri untuk belajar ilmu Al-Quran, ibu saya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Juga Nabi SAW yaqul man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harf walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan isinya berapa? 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi aku katakan bahwasanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika orang membaca alif lam mim, ketika di situ terkandung 3 huruf, berarti 3 kebaikan. Dan dalam satu kebaikan terdapat 10 kebaikan. Berarti 30 kebaikan. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'ana an dzikri wa mas'alati. Dan juga Allah berfirman di dalam hadis kudusinya, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan menyebut diriku atau berzikir kepadaku, menyibukkan dirinya dari meminta kepadaku. Jadi dia sibuk membaca Al-Quran, dia sibuk berzikir menyebut nama Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara minta lagi, minta ini, minta itu. Enggak. Dia menyebut terus nama-nama Allah. Dia terus berzikir kepada Allah. Dia terus membaca Al-Quran. Dia sudah lupa dia. Apa yang dari keinginannya dunia, doanya di dunia, atau harapan untuk dia sudah lupa. Karena dia baca Quran, sibuk dengan berzikir. Dan zikir terbesar itu apa ibu saja? Al-Quran Al-Karim. Itu zikir terbesar. Makanya hizib seseorang itu harusnya apa? Al-Quran. Berjanjinya orang itu harusnya apa? Quran Al-Karim. Ya, jangan sampai kita berjanji tiap hari atau hizib tiap hari, tapi Quran nggak pernah dibaca. Ya, tapi kan ada ayatnya di dalam situ. Iya, kita tahu. Tetapi yang kita maksud Al-Quran Al-Karim. 30 juz. Ya kalau hanya sekedar Yasin, kemudian Tabarakalladzi biyadihil mulk. Aywa. Tetapi orang itu perlu beranjak untuk mau belajar dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Quran yang kita maksud. Bukan nukilan beberapa surat yang dituang ke dalam doa-doa yang disusun oleh makhluk. Hizibka atau barzanjika. Baik. Yang kita maksud apa? Al-Quran. Jangan sampai perhatian kita kepada doa-doa yang disusun oleh manusia-manusia, itu lebih perhatian besar kita daripada apa? Al-Quran. Sampai dia hafal. Sementara Al-Quran tidak apa? Perlu kita tuntut ulang umat Islam terkait perhatiannya terhadap Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, tadabburnya, pengamalannya, itu perlu kita tuntut. Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran dan Allah menghinakan sebuah kaum dengan apa? Dengan Al-Quran. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku dari meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tisailin. Aku akan berikan dia sebaik-baik apa yang pernah diminta oleh orang-orang yang meminta. Sibuk baca Quran dan apa? Berzikir kepada Allah. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam. Dan keutamaan kalamnya Allah atas seluruh kalam. Ka fadlillahi ala khalqihi. Itu seperti keutamaan Allah di atas makhluknya. Berarti kalau kita baca Quran, telah menempatkan diri di atas keutamaan dari keutamaan-keutamaan lain. Baik. Makanya ibu-ibu saya jangan malas baca Quran. Masalul mu'minin alladzina yaqra'una al-Quran kamathalil utrujjah. Perumpamaan seorang mukmin ini ibu saya. Seorang apa? Seorang mukmin yang dia baca Quran seperti buah utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya harum, rasanya manis. Apa nih buah yang seperti ini? Aromanya manis, rasanya pun manis. Atau buah atau luarannya bagus, dalamnya juga bagus. Wa mathalul mu'min alladzina la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamarah.
Sementara seorang mukmin yang tidak baca Quran itu seperti buah kurma. Seperti buah kurma. Esyu buah kurma. Bagaimana buah kurma itu? La rihalaha wa ta'amuha hulu. Tidak ada aromanya, hambar, tetapi rasanya manis. Karena dia punya iman, tetapi jarang-jarang baca Quran. Atau enggak mau belajar baca Quran. Dia manis, di dalamnya manis. Karena dia punya iman di dalam jiwa, tetapi aromanya enggak ada. Hamba. Makanya Pak Antum lihat dari hadis Nabi ini. Karena ahli Quran itu wali-walinya Allah. Dan itu kekasih Allah yang paling dekat. Makanya antum itu, makanya tadi dikatakan ya, siapa yang menghinakan ahli Quran, hafiz Quran, difitnah, Allah akan apa? Allah akan rusak hidupnya. Karena ahli Quran itu kekasihnya Allah. Baik ibu saya, nah dari sini kita bisa menakar kadar kita. Saya ulang ibu saya, dari sini kita bisa menakar kadar kita. Jangan menfitnah guru, jangan menfitnah pengajar. Apalagi mungkin dia ahli Quran, hafiz Quran. Tadi malam kita di Masjid Permata, Masjid Al-Ikhlas. Bagaimana seorang murid itu belajar di depan guru sampai disuruh hati-hati. Jangan takut dan jangan apa? Jangan buru-buru. Karena sudah banyak murid yang aku kuburkan, orang-orang yang belajar di hadapan. Ini gurunya baru bilang, bangun. Udah bapernya luar biasa. Ini baru gurunya bilang, antum tidur terus belajar. Udah bapernya luar biasa. Dibilangnya gurunya keras, dibilang gurunya itu nggak mengerti perasaan murid. Ini sampai menguburin muridnya di depan siapa? Gurunya. Itu bagaimana dulu dahsyat, bagaimana penuntut-penuntut ilmu di depan gurunya. Ini kalau boleh kita bilang, ini orang takut dibunuh sama gurunya. Karena sudah banyak orang saya kubur, orang-orang yang belajar di hadapan saya. Karena beliau sendiri orang yang keras dididik oleh siapa? Oleh guru-guru sebelumnya. Makanya jangan sekali-kali menjatuhkan kehormatan ahlul Quran. Baik. Dari sini agar kita mengerti keadaan kadar diri kita. Baik. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathali rayhanah, rihuha thayyib wa ta'muha murr. Orang munafik saja kalau dia baca Quran, itu aromanya manis meskipun rasanya apa? Pahit. Itu ada. Aromanya enak tapi begitu kita makan pahit. Ada, itu namanya buah rayhanah namanya. Kalau di Arab itu namanya buah rayhanah. Kalau di Indonesia kira-kira apa yang seperti itu? Kita cium, manis. Begitu kita makan, pahit. Kalau saya yang pernah dulu ngerasain apa ya? Konidin, obat konidin. Itu kalau kita kecil konidin obat itu kan tuh aromanya manis kayak permen. Begitu dimakan, ya enggak juga, konidin manis dia. Ya, intinya buah seperti itu. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalah, dan permisalan orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah hanzalah. Tidak ada aroma, rasanya juga pahit. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembaca. Dan ahli Quran, hafiz Quran, itu mampu untuk membawa, menggandeng keluarganya apa? Masuk surga. Thumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada hafiz Quran tadi yang berdiri, ya ahli, wahai keluargaku. Masya Allah. Dipanggil itu orang-orang yang sering baca Quran, hafiz Quran. Makanya nanti hafiz Quran itu, atau orang-orang itu akan masuk surga sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Tingkat atau derajat di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang dia baca. Ya, kalau kita cuma 4 ayat, 5 ayat. Kalau orang sampai ribuan ayat, 30 juz. Allahu Akbar. Derajatnya di mana coba itu? Disinilah orang berpacu. Makanya Umna Aisyah, Umna Hafsah itu berpacu. Di dalam apa? Di dalam membaca
Al-Quran. Selain karena mereka adalah istri-istri Nabi, mereka ingin adalah menjadi istri yang paling unggul di antara istri-istri yang lain. Ya, tapi kalau satu istri kan nggak ada temannya berjuang, ya. Nggak ada temannya saing-saingan kan gitu. Makanya kadang kita malas kadang kalau begitu kan. Iya, kadang kita malas. Tapi kalau anaknya misalkan 4, agar anak ini menjadi yang paling unggul misalkan C, itu sampai Ummuna Aisyah. Ummuna Aisyah paling unggul karena paling banyak hafal hadis. Lomba-lomba untuk mengucapkan hadis Rasulullah, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berlomba, saingan untuk menjadi istri terbaik di mata Sayyidina. Allahul musta'an. Allah berfirman, ahli keluargaku. Apa lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifuna man ahsan ilaikum fi darid dunya?" Lalu apa kata Allah? "Idhabu ilal mahsyar, fa kullun man 'araftumuhu yadkhul ma'akumul jannah." Silahkan kamu berangkat pergi. Dan terhadap orang-orang yang kamu kenal dari keluargamu, bawa mereka masuk surga. Itu untuk siapa? Ahli Allahu akbar. Ini celaka kita, ibu saya, kalau kita hanya jadikan anak ini sebagai roda untuk berputar menghasilkan dunia. Tidak ada tidak ada harapan kita untuk nanti setidaknya anak ini yang akan yang akan bawa kita kemana? Ke surga. La ilaha illallah. Ini baca hadis ini gemetar nih kita, ibu saya. Fa kullun man araftumuhu. Setiap yang kamu kenal, kata Allah, yadkhul ma'akumul jannah. Kamu masuk bersama mereka ke dalam surga. Karena ahli Quran bisa memberikan syafaat kepada keluarga. Makanya ibu saya di dalam rumah tangga itu setidaknya ada satu anak yang ngafal Quran. Setidaknya ada satu anak yang menghafal Quran. Ya, nggak boleh lah yang ini jadi dokter mungkin, yang ini cita-cita kita jadi ahli ekonom, atau yang ini jadi pilot misalkan. Tapi setidaknya ada satu dari situ yang hafal Quran. Atau bagus misalkan pilot atau misalkan ahli ekonom pembisnis, tetapi pembisnis yang hafal Quran. Karena ini modal besar kita, ibu saya. Ini adalah modal besar kita. Sampai-sampai Nabi siapa yang belajar kepada Nabi Khidir? Siapa namanya? Nabi Musa. Keutamaan Nabi Musa dibanding dengan Nabi Khidir, lebih mulia siapa? Nabi Musa, Nabi Khidir? Nabi Musa. Tapi hanya demi untuk belajar, mampu untuk menundukkan bahunya kepada guru yang harus belajar. Siapa? Nabi Khidir alaihis. Banyak orang itu melihat ketika mungkin gurunya itu mungkin lebih kecil mungkin usianya, enggan dia untuk mau duduk di situ belajar, untuk menundukkan bahunya sebentar saja untuk dia belajar. Ini manusia sombong seperti itu, pongah dia. Bagaimana dia ukur ilmu itu dengan usia? Bagaimana dia ukur ilmu itu dengan apa? Pendeknya atau dengan ketampanan atau dengan kekayaan? Enggak bisa, karena ilmu itu selalu unggul di atas segala-galanya. Usia itu mengikut di belakang, ya akhi. Barakallahu fiik. Imam Ibn Abbas itu masih kecil, tetapi Umar Ibn Al-Khattab dalam setiap bahasan putusan siapa yang diambil? Ibn Abbas. Padahal di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Ali, orang-orang tua. Tetapi yang unggul di atas usia itu apa? Ilmu. Makanya benar kata ulama itu, ibu saya, orang ahli ilmu maka dia akan terlihat lebih tua daripada orang yang tua. Karena yang akan duduk di depannya itu bahkan mungkin janggutnya lebih putih daripada janggut gurunya. Nah, ini orang-orang yang orang-orang yang mampu untuk melunakkan hatinya. Barakallahu fiik. Itu Nabi Musa alaihi salam. Sampai harus untuk menundukkan diri demi untuk belajar kepada seorang guru yang Allah tuntun dia. Karena pernah ditanya Nabi Musa, siapa yang paling pintar wahai Musa? Saya. Jujur atau tidak? Jujur Nabi Musa, karena diturunkan kitab kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa dengan itu. Allah ingin ajarkan Nabi Musa. Allah ingin ajarkan Nabi Musa jangan sampai bahunya, kepintarannya melebihi punggung atau bahu orang-orang lain. Akhirnya Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk belajar kepada orang yang mungkin tingkatnya lebih rendah daripada siapa? Nabi Musa. Khidir alaihis. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Boleh enggak aku ikut kepadamu untuk aku bisa belajar
petunjuk darimu. Allahu Akbar. Nabi siapa? Ketinggian Al-Quran, ketinggian kitab, ketinggian ilmu. Orang kalau paham ini sebenarnya, nggak akan ada alasan untuk dia nggak mau belajar itu. Makanya ibu-ibu saya, dengerin ibu saya, paling tidak, paling mentok, ibu itu kalaupun nggak suka duduk di majelis ilmu, dapat apa? Dapat pahala. Gimana ceritanya ketika ada masalah nggak mau hadir di majelis? Ketika ada masalah, karena majelis itu nggak butuh, yang butuh sama majelis siapa? Kita. Gimana ceritanya ada masalah, nanti ada sedikit masalah sama ikhwan, hilang dari majelis ilmu, nggak mengaji lagi. Ini mental-mental apa? Mental-mental tempe dalam belajar. Ini saya punya cerita ibu saya. Saya punya ustadz. Kebetulan dia kelola sebuah yayasan. Dia kelola sebuah yayasan. Yang namanya orang di dalam yayasan itu pasti ada masalah-masalah. Bermasalah sama ustadznya. Dengan ketua yayasannya. Ketua yayasan ini murid dulu. Bermasalah. Begitu saya ketemu dalam satu kajian, ternyata ketua yayasan itu mampu untuk dia tetap duduk di depan gurunya. Meskipun tadinya dia bermasalah. Itu bagaimana? Ya Allah, saya sampai bingung itu. Gimana hatinya orang ini? Hatinya mungkin ketengkar, tapi tetap bisa apa? Kalau sudah bermasalah sama orang, mungkin, aduh, mau lihat wajahnya, malas banget, ya kan? Ya enggak, Bu? Waduh, ibu-ibu nih, yang paling kiri nih, paling kedengaran suaranya nih. Hah? Barakallahu fiik. Orang kalau sudah mampu duduk, mengangkat dagunya di depan orang yang dia bermasalah dengannya, pastikan orang ini pasti hatinya baik. Ketika mampu dia mengontrol hatinya dengan di depan orang apa? Musuh. Orang yang dia benci atau orang yang dia tidak suka. Barakallahu fiik. Itu Nabi Musa alaihi salam kepada Khidir. Allah ingin ingatkan, ya Musa, ada orang lebih unggul darimu, wahai Musa. Ada orang tahu yang mungkin kamu nggak tahu. Sampai harus mengembara untuk apa? Untuk menelusuri jejak-jejak Nabi Khidir alaihi salam. Melewati samudra demi samudra sampai diberikan isyarat di mana ikan itu nanti lepas. Disitulah kiri tempat tinggal siapa? Nabi Khidir. Murid yang bersama dengan Nabi Musa sempat singgah di sebuah tempat, membeli perbekalan, menyiapkan perbekalan, lapar dan minum, kena haus atau lapar. Akhirnya karena perjalanan begitu terlalu serius, ikan itu terlalu aneh bagi muridnya. Dia keluar dari tempatnya, ikan itu jalan, ikan itu. Loh, kok jalan ikannya? Sampai dia lupa. Begitu Nabi Musa sudah jauh perjalanan, baru Nabi Musa ingatkan, gimana ikannya? Udah pergi nggak ikannya? Astagfirullahaladzim. Baru ingat muridnya ternyata. Ikan itu ternyata sudah jauh dulu keluar dari tempatnya. Akhirnya Nabi Musa balik lagi ke tempat semula di mana ikan itu lepas. Disitulah ujian-ujian. Semalam kan saya cerita ya. Ada seorang anak menuntut ilmu, guru yang tadi itu, kemudian dia diberikan 2 batu di buah tangannya. Dan itu dari negara ke negara, 40 negara dia kelilingi untuk apa? Belajar. Ini baru kita celengsi. PPC 6, masjid, sentimeter Ustaz, meter Ustaz. Enggak mau tuh. La ilaha illallah. Ceritanya katanya dia sunnah. Katanya sih dia salafi katanya. Tapi salafi enggak pernah ngaji. Mantap salafi. Kamu itu bukan salafi. Kamu itu hanya ngaku-ngaku apa? Salah. Ya, kita nggak berbicara tentang majelis ahli bid'ah, kita berbicara tentang majelis apa? Sunnah. Ini 40 negara akhi dia kelilingi, belajar. Pakai kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki. Sampai ditawari oleh penduduk desa untuk diangkut ke tempat belajarnya. Apa katanya? Aku berlindung kepada Allah untuk menuntut hadisnya Rasulullah. Dan aku menuntutnya memakai kendaraan. Aku harus berjalan kaki. Untuk apa? Untuk mengagungkan hadisnya Rasulullah. Nah itulah makanya ibu saya, kadar kita dalam beragama sesuai memang dengan keletihan kita. Dulu ulama itu memang sengaja memaksakan diri untuk mendapatkan manisnya perjuangan. Ya enggak, Bah? Dulu ketika kita masa keterbatasan, media keterbatasan. Ya Allah, dulu untuk bertemu dengan ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang kita tokohkan. Dulu untuk saya aja ketemu dengan guru kami Ustadz Yazid itu, sepingin banget lihat wajahnya beliau itu. Sampai kita harus menempuh jalan sekian. Sekarang kita tinggal klik di YouTube, tinggal klik di Facebook, akhirnya apa? Malas untuk datang ke majelis ilmu. Cobalah sekali, coba kembalikan lagi mode
mode zaman dulu itu. Jangan kita terlalu apa? Mode kekinian. Akhirnya kita hilang manisnya iman itu. Ibu-ibu dulu bersama suami sampai berani menempuh 20 kilo untuk mengejar kajian sunnah. Hari ini depan rumah nggak mau datang. Ustadz marah Ustadz, anak nggak marah ibu. Begini orang timur kalau ceramah. Ya. Dulu kita berkilo-kilo, ibu saya sama suami dulu. Saya ingat sekali dulu, sampai saya cerita kan ada ikhwan, sampai motor itu ngepak motornya itu. Udah rusak, berpuluh-puluh kilo. Pergi sama anaknya, berangkat sama keluarganya. Kita ingin manisnya iman itu lagi apa? Kita bisa rasakan. Dan itu kita harus belajar. Sampai apa kata sang ayah itu ketika anak diajak belajar? Kalau sekiranya aku capek untuk memikul anakku di pundak, maka aku akan naikkan dia di atas kepalaku. Karena aku nggak akan mungkin belajar hadisnya Rasulullah dengan memakai kendaraan. Aku harus datang pakai jalan kaki sebagai bentuk bertabarruk mengambil berkah dari hadisnya siapa? Rasulullah. Akhirnya sekarang kita, ibu saya, belajar hanya untuk menyimpan di otak. Hanya menyimpan sebagai informasi. Tetapi belum turun kemana? Belum turun ke jiwa. Benar, otaknya itu isinya Quran dan Sunnah, tetapi akhlaknya bukan Quran dan Sunnah. Nah ini yang perlu menjadi apa? Menjadi pelajaran. Nah ini berangkat dari kita apa ibu saya? Berangkat dari la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada iri dengki kecuali pada dua orang. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran, dia membaca Al-Quran itu tengah malam, berdiri dengan Quran itu, dan dia baca di tengah atau di siang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang yang diberikan harta, kemudian dengan harta itu dia berinfak malamnya dan siang. Hanya itu kita boleh untuk iri dengki. Bukan iri sama hartanya ya, tetapi kita harus berlomba-lomba untuk mengungguli diri dalam apa? Dalam beramal Kalau si fulan dia mampu menghafal 1 lembar. Itu saya ingat, makanya ibu saya perlu kita ada saingan-saingan kadang dalam hal apa? Masalah ibadah. Makanya kalau dalam masalah agama kita lihat orang yang lebih tinggi. Jangan lihat kepada lebih rendah. Alah, itu istrinya Ustadz aja nggak hadir, kita jangan hadir deh. Ya jangan gitu. Lihat istrinya Ustadz yang hadir. Tayyib. Kok istrinya Ustadz disinggung-singgung Ustadz? Ya semua kita singgung. Ya, semua kita singgung. Memang orang timur suka nyinggung, nggak apa-apa. Jangan tersinggung. Santai aja. Kadang-kadang ustadznya juga kadang-kadang ngajarin kadang di meja. Berbaur sama masyarakat. Istrinya dipingit terus dalam rumah. Gimana mau berbaur masyarakat? Gimana jadi contoh bagi masyarakat? Ajak keluarga itu berbaur sama orang. Hadir di majelis. Jadi guru, nggak mesti jadi guru, jadi murid. Ya enggak? Ya kalau ada yang tersinggung, maaf. Kalau ada yang tersinggung. Kalaupun sudah ngajar, makanya kemarin tuh ketika ada daurah masyayikh itu, nasihat dari Ustadz Syafiq itu, Reza Basalama. Doktor. Nasihat beliau bahwa dai itu juga perlu untuk duduk apa? Ini kadang ada yang sudah ngajar, sudah ini, lupa sama majelis ilmu. Karena ibu saya hati-hati. Yang sudah ngajar, apapun dia ajar, ilmu umum atau ilmu agama, hati-hati. Karena biasanya orang yang sudah ngajar, dia tidak menemukan jalan lagi sebagai jalan untuk ada orang jalan untuk menasihatinya. Tetapi kalau orang masih mau duduk untuk mendengarkan nasihat orang lain, maka itu dia telah menciptakan satu jembatan untuk dia itu bisa nasihat. Tapi kalau sudah memutus diri dari itu, ya demi Allah, sulit kita untuk dinasihati. Sekelas ustadz itu apa? Apalagi orang sudah menempatkan dirinya sebagai apa? Sebagai guru. A'udzubillah min zalik. Itu dari sifat-sifat yang harus kita berlindung. Dari Allah. Hasad, dengki, iri, kita harus berlomba-lomba. Dalam apa? Dalam kebaikan. Kalau si fulan itu 1 lembar, kita harus bisa berapa? 2 lembar. Kalau si fulan 1 kali sebulan, kita harus 2 kali berapa? Sebulan. Tapi jangan diceritain, cukup anti aja yang tahu sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Taraktu fikum. Aku tinggalkan. Tafadhal.
Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalanku, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahana, ustaz ini mengatakan ini, ustaz ini mengatakan ini, ustaz ini mengatakan ini. Tapi kalau sudah Quran mengatakan itu, sunnah mengatakan itu, sami'na wa ata'na. Baik, makanya ucapan-ucapan para ulama itu menggelegar. Imamna Abu Hanifah, Imamna Malik, Imamna Syafi'i, Imamna Ahmad ibn Hanbal. Ketika mereka mengatakan seluruh ucapanku itu kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, buang dia ke tembok. Itu sikap-sikap kesatria para ulama. Tidak ingin memingit murid-muridnya itu menjadi apa? Simpatisan semata. Menjadi budak-budaknya. Tidak. Tetapi guru yang hakiki untuk menciptakan murid-murid yang siap bertarung di medan apa? Peperang. Bukan menjadi apa? Bukan menjadi sumber-sumber pun di harta. Akhirnya takut kehilangan murid, tidak berani untuk berfatwa. Yang ini sunnah, yang ini beda, yang ini haram, yang ini halal, yang ini syirik, yang ini tahu. Enggak berani dia karena takut kehilangan murid. Barakallahu fiik. Al-Quran dan sunnah adalah dua jalan. Mahajjatul bayda. Jalan yang apa? Terang benderang. Siapa yang menempuh jalan itu, dia akan selamat. Dan siapa yang menyimpang dari jalan itu, faqad halak. Dia binasa. Baik. Barakallahu fiik. Makanya ibu saya, kita terus semangat untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah agar kita tahu amalan yang sunnah itu apa dan yang tidak sunnah itu apa. Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang mana dan amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu yang mana. Dan kita berdiri di atas amalan-amalannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu benarkan ahli kitab. Tafadhal. Janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan janganlah pula mendustakannya. Akan tetapi katakanlah, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepada kalian Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ya, karena kitab-kitab sebelumnya itu sebagaimana Allah kabarkan sudah dirubah. Hadza min indillah wa hadza min indillah. Dia bilang ini dari sisi Allah, ini dari sisi Allah. Padahal mereka yang karang-karang. Makanya jangan sampai kita benarkan secara keseluruhan, tidak juga didustakan secara keseluruhan. Kita mengatakan kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Yang sesuai dengan Quran kita iman, tidak sesuai dengan Quran kita tidak iman. Baik, 4. Iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama. Ya, ini dalil-dalil semua juga yang 4 ini, setelah Al-Quran, setelah Sunnah, kemudian saksi dari siapa? Rasulullah, dan juga saksi dari para ulama, hukama, orang-orang yang bijak, orang-orang yang adil, menetapkan bahwasanya kitab itu benar adanya. Baik. Kemudian dalil-dalil akli yang mendukung tentang kebenaran kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala apa saja? Ada 3 poin di sini disebutkan oleh Syekh. Tafadhol. Yang pertama, lemahnya 1. Lemahnya manusia dan ketergantungan kepada Tuhannya untuk perbaikan jasad dan ruhnya. Mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan di akhirat. Aiyah, karena butuh kita terhadap kitab itu sebagai penjelas. Sementara aspek rohani kita itu senantiasa ingin untuk apa? Ta'alluq. Ingin tergantung dengan siapa? Allah. Tetapi bergantungnya jiwa kepada Allah tentunya tidak bisa ditata kelola dengan cara kita sendiri. Kita butuh sumber. Itu apa? Alkitab. Ini menunjukkan juga secara dalil akli bahwasanya kitab itu benar adanya. Karena untuk kita menuju Allah itu kita butuh kitab. Jangan sampai seperti apa? Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang Nasara yang sesat ingin menyambung batinnya dengan siapa? Dengan Allah, tetapi dengan cara-cara yang diada-adakan. Akhirnya apa? Tersesat. Ayo, kemudian kedua. 2. Oleh karena para rasul, utusan-utusan itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dan hamba-hambanya, sedangkan para rasul itu seperti manusia lainnya yang hidup dalam batas waktu tertentu, lalu mereka wafat. Maka kalau risalah, ajaran, dan misi yang mereka bawa tidak termuat di dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi yang mereka bawa itu sirna bersamaan dengan kematian mereka. Naam, karena kitab itu adalah rekam jejak dari syariat
yang dibawa oleh siapa? Rasul tersebut. Karena Rasulullah SAW atau para nabi dan rasul itu mereka memiliki batas waktu. Mereka qad khalat min qablik ar-rusul. Tayyib min qablihi rusul, karena telah lewat dari sebelum rasul kita Nabi Muhammad SAW, dan mereka apa? Meninggal. Afa in mata aw qutila qalabtum. Tayyib, apakah karena dia meninggal atau karena dia wafat atau qutil atau dibunuh in qalabtum, kemudian kalian berbalik ke arah belakang? Karena nabi itu juga apa? Manusia pasti akan melewati masa namanya apa? Kematian. Maka kitab adalah rekam jejak untuk sebagai risalah yang ditinggalkan untuk umat manusia. Seperti apa? Al-Qur'an Al-Karim. Untuk membuktikan nabi kita Nabi Muhammad seorang rasul dan agama Islam adalah agama yang hak. Dengan adanya apa? Al-Qur'an. Ini bukti-bukti bahwa untuk kita hadirkan secara apa? Secara akal bahwasanya Al-Qur'an atau kitab-kitab itu hak adanya. Ketiga, apabila seorang rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah, yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk, dan kebaikan, maka mudah sekali rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Maka ini merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dari Allah untuk menegaskan hujjah, dalil, dan penjelasan kepada umat manusia. Wallahu a'lam bissawab. Ini sekelumit atau beberapa poin-poin penting dan adab-adab penting juga sedikit kita singgung tadi. Bagaimana mestinya seorang muslim, seorang mukmin itu mengimani kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan baik dari sisi nukilan, dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil sunnah, dan juga kesepakatan para ahli hukama dan ulama, ahli ilmu dan siapa? Ahli orang-orang yang bijaksana. Semua itu membuktikan tentang kebutuhan kita terhadap apa? Kita. Baik, dan dalil akal juga mendukung itu pada 3 poin yang disebutkan oleh Syekh. Di pelajaran berikutnya ibu saya, kita akan kupas secara spesifik, yaitu keimanan kita terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Poin-poin apa saja yang perlu kita singgung nanti? Ya, di antara nanti mungkin kita akan singgung, ya perlu kita belajar, mengetahui. Ya, misalkan tentang nuzulil Quran, turunnya apa? Al-Quran. Nama-nama dari Al-Quran. Karena banyak nama Quran itu. Mubayyin, kemudian Al-Quran, kemudian Il-Furqan, Wahudan. Baik, itu di antara nama-nama apa? Al-Quran. Al-Quran turun. Turun secara apa? Bertahap-tahap. Selama berapa tahun? Al-Quran turun selama berapa tahun? 23 tahun. Al-Quran turun secara bertahap 23 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibawa oleh malaikat-malaikat, dipimpin oleh Jibril alaihissalam, diturunkan secara sekaligus 30 juz. Kemana? Ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari langit dunia turun selama 23 tahun sesuai dengan keadaan dan kondisi. Munajjaman wa mufarraqa linuthabbita bihi fuadak. Orang-orang itu bertanya, laula nuzila al-Quran jumlatan wahidah. Mereka bertanya, orang-orang kafir itu, mereka berkata, kenapa Quran itu tidak diturunkan secara apa? Secara sekaligus. Allah berfirman, itu untuk Allah memantapkan di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang namanya menghafal Quran itu harus sabar. Harus sabar. Kita butuh waktu yang panjang. Rasulullah untuk diteguhkan di dalam jiwanya berapa tahun? 23 tahun. Ada juga ulama yang berpendapat lain. Nah, ibu mungkin belum dengar. Mungkin nanti kita akan singgung. 23 tahun, ada yang mengatakan adalah Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Di puasa setiap tahun 23 malam. 23 malam. 23 malam. Ada juga ulama mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah menurunkan sekaligus dari, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke mana? Ke Lauhil Mahfuz sekaligus. Kemudian turun ke langit dunia selama 23 tahun. Dan turun kepada Rasulullah dalam sekaligus. Itu diantara pecahan-pecahan pendapat di kalangan para imam. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung. Kitab yang mulia. Surat yang pertama kali turun apa ibu saya?
suratu Al-Alaq. Ada juga yang mengatakan ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ada juga yang mengatakan ayat yang pertama kali turun Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat yang pertama kali turun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang paling kuat bahwa yang pertama kali turun surat apa? Ayat suratul Alaq. Lalu bagaimana dengan yang tadi? Nanti kita akan sebutkan. Tidak berbeda pendapat. Sebenarnya itu hanya sudut mana kita pahami. Yang mengatakan bahwasanya ya ayyuhal muddatsir surat yang pertama kali turun, maksudnya itu adalah surat tentang dakwah yang pertama kali itu turun. Bukan surat yang pertama kali turunkan kepada Rasulullah SAW. Ketika ada yang mengatakan Al-Fatihah yang pertama kali turun, dia adalah surat yang pertama kali turun untuk beliau salat. Alhamdulillahirabbil. Itu di antara sudut-sudut. Tinggal bagaimana orang melihat. Dan surat yang terakhir turun, surat surat apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Apa ayatnya? Enggak hafal. Gimana ceritanya? Iya. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ada juga yang mengatakan ayat riba. Surat yang terakhir turun adalah ayat riba. Tentang pengharaman apa? Riba. Ada juga tentang makanan-makanan mengatakan demikian. Tapi itu tadi berdasarkan sudut pandang yang apa? Yang dilihat oleh para ulama. Nah itu spesifik atau nilai-nilai khusus yang harus kita pelajari tentang Al-Quran Al-Karim. Ya, perlu kita belajar agar pengenalan kita terhadap Al-Quran ini ya benar-benar sempurna. Tidak sekedar Quran cuma disimpan di lemari, tidak sekedar Quran tapi dibaca hanya di momen-momen tertentu. Tapi setelahnya itu lepas, enggak pernah baca Quran sama sekali. Nah, ini yang kita perbaiki. Semoga dari bahasan kita ini dan nasihat kita tadi, beberapa dari nasihat memperbaiki cara berinteraksi kita dengan Al-Quran, dan kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini, ibu-ibu saya. Ada pertanyaan, tafadhol. Sebelum kita tutup, silakan. Ustadz, izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau yang menikah tuh laki-laki Muslim, terus tuh perempuannya Nasrani gitu kan, Tad? Itu dibolehkan dalam Quran. Menikahnya tuh macam mana, Tad? Ininya gitu. Cara menikah dia tuh menurut syariat kita tuh macam mana gitu? Ya. Menikah seperti ini, seperti kita menikah. Ya. Perempuan tuh buat dengan cara Islam, dengan cara Islam. Kita hanya berbicara tentang kebolehan seorang Muslim itu menikahi wanita Nasara. Bagaimana cara menikahnya? Ya, dia tetap di agamanya Nasrani, kita tetap Muslim. Tapi ingat, hati-hati, karena kita sebagai seorang Muslim punya kewajiban apa? Membawa kepada Islam. Iya, punya kewajiban berdakwah. Jadi kan antum nggak nyaman ya, istrinya misalkan Nasrani misalkan. Nanti ketika dia bangun, "Dek, masuk Islam yuk." Iya. Nanti ketika dia habis makan, lagi kita ngobrol-ngobrol, "Dek, masuk Islam yuk." Gitu. Kan nggak nyaman ya? Ya, kalau misalkan masih ada muslimah baik-baik, itu lebih baik. Gitu. Jangan sampai kita tertarik hanya karena cantiknya, tetapi apa? Terlalu beresiko untuk nilai-nilai agama, ya maka itu kita tinggalkan. Muslimah itu lebih bagus. Tapi muslimah itu lebih bagus. Kita hanya berbicara dalam standarnya, kebolehan. Tapi kalau misalkan Ustadz anak sering ajak, tapi istri tetap aja dia Nasrani misalkan, ya kulli hal itu bisa terlepas. Tapi benar enggak? Sudah setiap hari enggak kita ajak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah untuk memerangi manusia hatta sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah di muka bumi ini kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Umirtu an uqatil, aku diperintah untuk memerangi. Berarti antum itu sama istri, nanti kalau istrinya Nasrani berarti apa? Begitu bangun, Dek, masuk Islam, Dek. Enggak mau, nanti makan, Dek, masuk Islam, Dek. Nanti lagi main-main, misalkan keluar, pokoknya kita masuk Islam. Sampai dia masuk Islam. Karena di situ apa? Ada nilai dakwah. Ya, makanya kalau mau lebih ini, ya apa? Muslimah. Ya, karena akan kecocokan juga dalam nilai-nilai, dalam membangun kesepakatan nilai-nilai atau sendi-sendi rumah tangga itu lebih masuk daripada orang Nasrani. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian Ummu tentang pertanyaan itu. Ada lagi, tafadhol? Sebentar, Tat. Aywa? Tadi tuh nak saya tanyakan tuh gini. Kalau dia udah berlama-lama kan, tapi istrinya Nita juga muslim gitu, sampai dia punya anak gitu kan. Nah, ada waktu tunggu tidak, Tat, untuk apa ya, berlepas diri lah dibilang, berlepas diri dari pernikahan itu karena tak kunjung mau untuk dibawa masuk Islam. Tidak mau dibawa ke agama Islam. Apakah ada batas waktu gitu? Ya gitu, Tat. Kalau ada batas waktu, ya nggak ada batas waktu. Nggak ada batas waktu. Misalkan, saya kayaknya setahun aja deh coba-coba, ya nggak boleh. Misalkan kalau dia masuk Islam setahun, nanti ya kita terusin deh. Kalau nggak mau masuk Islam, kita ceraikan. Nggak boleh ya. Itu nggak ada batas. Karena dakwah juga nggak ada batas. Selama kita masih beradu di rumah tangga itu, ya terus apa? Dakwah. Ya kalau misalkan mampu bersabar di atas itu, bagian dari ladang dakwah ia sebagai suami, cakep itu, bagus. Sampai dia benar-benar masuk Islam, misalkan khairul laka min humurin na'am. Maka itu lebih baik darimu dari apa? Unta merah. Syukran, Ya. Dipepet terus, lagi tidur misalkan begitu, Dek, masuk Islam deh. Inna dina indallahil Islam. Kan begitu kan? Tapi kayaknya sih bukan suaminya yang nggak sabaran, kayaknya istrinya yang nggak sabar. Udahlah, kita pisah aja deh. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar pembahasan Ustadz, tapi masih ada kaitannya dengan kitab-kitab. Ayo. Pertanyaan saya tentang surat Al-Baqarah ayat 62 tentang sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menemukan pahala dari Tuhannya. Mereka tidak khawatir kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. أيوة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi yang beriman di masa siapa? Nabi Musa. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani yang beriman di zaman Nabi Isa. Was-sabiin, dan orang-orang sabi yang beriman di masa nabinya. Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa amila salihan, beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak ada kesedihan untuk mereka. Di zaman mereka Yahudi, di zaman mereka Nasara, di zaman mereka Sabi. Hari ini tidak ada seorang siapapun yang mendengarkan tentang dakwahku, kata Rasulullah, dia tidak beriman kepadaku, wa kulluhum yadkhulun nar. Maka mereka semuanya masuk apa? Masuk neraka. Sudah terhapus dengan diturunkannya Islam, sudah terhapus dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Kitab-kitab sudah dihapus, agama sudah dihapus. Inna dina indallahi il-Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah apa? Agama Islam. Baik. Wa man yattaqi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti kelak di akhirat akan menjadi orang yang
rugi. Jadi Yahudi yang beriman di masanya, Nasara beriman di masanya. Dan hari ini orang Yahudi harus beriman kepada Rasulullah, Nasara harus beriman kepada Rasulullah, baru itu syarat. Berarti dia harus apa? Harus muslim. Maka Yahudi Nasara yang tidak beriman kepada Rasulullah kafir. Dijanjikan dengan apa? Neraka. Maka kunci untuk masuk surga, masuk Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Ini bisa kita bahas ibu-ibu saya, dan semoga kita nanti berjumpa di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Yang bawa motor, pakai motor hati-hati. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.